اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang mensucikan diri kita, yakni secara zahiriyah, secara yang nampak, yaitu entah dengan air pada saat hadas kecil maupun hadas besar, ataupun dengan cara bertayammum. Dan ini adalah syarat dari syarat-syarat seseorang ketika ingin melakukan salat. Dan sebagaimana yang telah kita pahami bersama, di antara syarat salat itu sendiri adalah seseorang harus suci dari hadas, khususnya hadas kecil, dengan cara berudu, dan kita sudah membahas hal tersebut. Namun kita belum membahas tentang tata cara wudu itu sendiri, yang seharusnya kita memahami bersama agar menambah keilmuan dan keindahan kita dalam beramal. Karena sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Khususnya dalam wudu, kita harus mempelajari tentang mana kewajiban wudu, mana sunnah-sunnah wudu, dan mana itu bukan bagian dari sunnah atau kewajiban wudu itu sendiri. Adapun tentang kewajiban wudu itu ada 6. Jadi siapa yang mencukupkan dengan 6 ini pada saat berudu, maka wudunya sah. Dan kalau ia melakukan salat, maka salatnya sah pula. Yang pertama adalah niat. Dan niat wudu, sekali lagi, segala niat dalam ibadah itu tidak dilafazkan. Segala niat dalam ibadah itu tidak dilafazkan. Misalnya, saya berniat berudu karena Allah, tidak. Atau saya berniat berudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah, itu tidak. Karena kita tidak mendapatkan hadis maupun tuntunan dari Al-Quran tentang hal tersebut. Dan kemudian syarat yang kedua, seorang ketika berudu adalah yang diwajibkan padanya, yaitu membasuh tangan hingga siku. Jadi diperhatikan dari tangan sampai siku. Yang biasa kesalahan di kalangan masyarakat dari siku ke tangan. Biasanya langsung diledeng dari siku ke tangan. Walaupun ini menjadi pembicaraan di kalangan para ulama, apakah orang yang melakukan dari siku ke tangan itu sah wudunya atau tidak. Adapun yang menganggap wajibnya tertib, maka itu tidak dianggap sah, karena menyalahi. Jadi harus diperhatikan bahwasanya tata cara berudu dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Baik di dalam lafaz-lafaz hadis maupun dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya yang diperintahkan adalah di tangan ke siku. Jadi perlu diperhatikan yang diperintahkan adalah dari tangan ke siku. Yang awalnya adalah wajah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin berdiri melakukan salat, maka cucilah wajah kalian. Jadi langsung wajah, tidak disebutkan tangan, tidak disebutkan kumur-kumur, masukkan air di hidung dan selainnya. Langsung disuruh, diperintahkan agar mencuci wajah. Jadi wajah harus kata masaha, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah seseorang ketika kerang kemudian menempelkan mukanya pada kerang, air mengalir tersebut itu sudah cukup atau wajib dia
memasuk seperti ini. Kata-kata masaha khususnya dalam Imam Syafi'i itu mewajibkan diusap, digosok, sehingga betul-betul masuk ke dalam pori-pori wajah. Bukan hanya sekedar mengalirnya air, itu mengatakan tidak cukup. Harus dibasuh sampai menempel ke dalam muka. Jadi perlu diperhatikan, yang diwajibkan yang pertama adalah niat, yang kedua wajah, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat wamsahu bi ru'usikum. Dia itu memasuk ru'us, kepala. Ini terjadi juga perbedaan pendapat, apakah yang dibasuh seluruh kepala atau bisa sebagian atau bisa lebih kecil dari itu. Bahkan kata Imam Syafi'i sudah cukup kalau seseorang membasuh 3 helai rambut dari rambutnya, itu sudah cukup. Maka dari itu seorang wanita kalau misalnya ada masjid yang tidak tertutup untuk ia berwudu sehingga terlihat yang bukan mahramnya, maka bisa di dalam hijabnya ia cukup mengambil air dan membeginikan di bagian rambutnya. Jadi khususnya juga yang misalnya ada yang ada luka pada kepalanya sehingga bisa dari sebagian rambutnya. Insyaallah kita akan menjelaskan tentang sempurnanya beserta yang sunnah-sunnahnya. Ini yang wajib-wajib terlebih awal. Jadi yang wajib adalah niat, kemudian muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala. Entah sebagian kepala atau seluruhnya atau lebih sedikit dari itu, sepertiganya, seperempatnya, itu dibolehkan. Wa arjulakum ilal ka'bain. Begitu pula kedua kaki. Jadi kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Ini adalah kewajiban di dalam berwudu, dan kewajiban yang lainnya sebagian mazhab khususnya dalam mazhab Syafi'i mewajibkan at-tartib wal muwalatu, yaitu wajib tertib. Misalnya tidak boleh seseorang kaki dulu baru muka, atau muka dulu baru sebentar lagi sudah muka langsung ke kaki, bukan tangan sampai siku. Ini walaupun sebagian mazhab itu membolehkan tidak tertib. Misalnya seseorang langsung mandi dia niatkan berwudu, sehingga tidak ada tertib di situ. Berbeda kalau orang niatkan mandi sekaligus niatkan wudu secara tertib, maka dibolehkan. Biasanya ini kalau orang janabah itu boleh, cukup kalau dia mandi tidak perlu lagi berwudu. Walaupun ada sebagian mazhab mengatakan tetap dia berwudu kemudian mandi. Sebagaimana kelakuan Nabi, biasanya Nabi kalau mau sudah janabah, dia berwudu dulu. Setelah wudu, dia mandi secara sempurnanya. Tapi seseorang kalau mencukupkan mandi saja, maka itu sudah cukup. Jadi ini kewajiban di dalam berwudu yang kita ulangi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Muka dari mana batasannya? Sesuai dengan tumbuhnya ini. Batasan muka. Nampak sekali batasan muka yang tumbuh di jenggot-jenggot dan sampai tumbuhnya rambut. Itu batasan muka. Jadi kalau seseorang sudah membasuh hal tersebut, walaupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan di antara muka adalah mulut, sehingga ia mewajibkan kumur-kumur, mewajibkan kasih masuk air pada hidung, namanya istinsar sama istinsyak, itu tetap dia wajibkan. Namun sekali lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu tadi. Jadi niat, kemudian muka, kemudian tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Kemudian adalah kepala, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Tidak disebutkan di sini harus berulang di dalam Al-Quran.
Tidak disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain marratain misalnya. Tidak disebutkan semuanya ini setelah syarat kewajiban wudu baru disebutkan itu harus 2 kali, harus 3 kali, tidak. Maka dari itu dalam kitab Imam Bukhari membolehkan bolehnya 1 kali berwudu, misalnya 1 kali muka, 1 kali tangan sampai siku, 1 kali kaki, itu boleh. Begitu juga 2 kali boleh, begitu juga 3 kali boleh. Dan tidak ada perselisihan pendapat tentang bolehnya berwudu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini dinukil dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad. Dinukil juga dalam Sahih Bukhari, dinukil juga dalam Sahih Muslim, dan dinukil dalam semua mazhab. Tidak adanya perbedaan pendapat boleh 1 kali dalam berwudu, 2 kali ataupun 3 kali. Jadi semoga kajian ini bermanfaat. Apa faedahnya? Faedahnya kalau kita kekurangan air, misalnya ada air cuman 1 gelas, maka itu sudah cukup untuk kita berwudu. Biasanya kalau saya berwudu itu 1 gelas sudah cukup. Karena Nabi juga melarang seseorang yang membuang-buang air. Bahkan pernah Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menegur seseorang. Jadi airnya mengalir baru dia berwudu sambil berbicara. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal menegur orang tersebut, mengatakan, tidakkah engkau takut ketika Allah bertanya kepadamu tentang air yang engkau bermubazir padanya? Jadi air yang kita pakai, harta yang kita pakai, anak-anak yang kita banggakan, itu semuanya akan ditanya oleh Allah terhadap hal semua tersebut. Sehingga ketika memakai air, hendaknya kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Memakai harta, memegang jabatan dan selainnya, hendaknya hal-hal tersebut itu bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, bukan kepada hal yang sebaliknya. Dalam makan kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga pelit, dalam bersedekah juga demikian, dan segalanya. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin, ketika memakai air, coba kita menghisap diri kita. Ketika kita memakai air dalam wudu, yang manakah lebih banyak, yang dipakai atau yang dibuang? Nah, itu kalau 1 orang 1 ember saja, 1 ember kecil, berapa banyak kaum muslimin? Padahal di beberapa tempat itu air sangat sulit. Sedangkan kita di sini membuang-buangnya, sehingga hendaknya kita takut kepada Allah ketika Allah bertanya kepada kita tentang air yang kita buang-buang tersebut. Semoga kajian ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan jelaskan di kajian berikutnya tentang sunnah-sunnahnya, kemudian secara tertibnya, insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.